Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi' wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 25 November tahun 2024, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi kuliah dengan judul obat skabies atau obat kuris. Kalau orang Jawa obat gudik ya, obat skabies, obat kuris atau obat gudik. Kalau perihal materi tentang penyakit skabies sudah sering saya bahas, jadi sekarang saya akan membahas lebih mendalam masalah obatnya saja. Nah, tapi sedikit akan saya bahas. Jadi penyakit skabies ini kan sangat umum lazim terjadi pada khususnya kambing dan domba. Kemudian pada kelinci, kemudian pada anjing, kucing. Jadi kalau pada anjing itu demodekosis, demodek itu. Jadi kan kalau gejalanya sudah seperti biasa, bulu rontok, gatal, merah-merah, kemudian terjadi katakanlah borokan atau keropeng. Kalau pada kelinci itu sampai telinganya, keropengnya sampai kadang-kadang ya bisa habis gitu ya. Itu kalau. Nah, sini saya akan bahas penyebabnya itu adalah tungau, kutu, ya ini ektoparasit. Jadi ini parasit luar yang menginfeksi pada kulit atau pada folikel rambut. Jadi rambut itu kan ada tempat tumbuhnya. Disitulah mereka berkembang, bertelur, gitu. Seperti itu. Nah, kalau pada hewan kambing domba itu sebenarnya relatif jarang terjadi ketika bulunya tidak dicukur habis. Kalau dicukur habis, akhirnya tidak ada alat proteksinya dan kelenjar, namanya kelenjar minyaknya, kelenjar sebasea yang dihasilkan oleh folikel dari rambut itu hilang, sehingga itu kan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak itu kan kelenjar namanya kelenjar sudorifera. Itu kan fungsinya kan untuk diantaranya membunuh kutu. Langsung sekarang jadi obat skabies atau obat kuris atau obat gudik itu macam-macam aplikasinya. Jadi kalau untuk para medis atau dokter hewan ada yang sifatnya injeksi. Ini umum isinya ivermectin. Ini kalau di Mayer namanya mercitin inject. Nah, ini isinya ivermectin. Tapi tetap akan saya sampaikan. Jadi ivermectin ini memang paling efektif sebagai obat injeksi untuk mengobati skabies. Nah, cara aplikasinya adalah dengan injeksi subkutan. Di subkutan itu, injeksi subkutan itu diangkat kulitnya, dimasukkan, akhirnya di atas daging. Nah, ketika jarum sudah masuk kemudian longgar, itu berarti sudah masuk subkutan. Nah, kemudian kalau sampai masuk keras, obat nggak bisa masuk, itu intrakutan, kulit itu susah. Jadi kalau nyontek sampai susah masuk obat itu berarti masuknya ke intrakutan, masuknya ke kulit. Itu memang harus longgar begitu, makanya harus dicabut. Kemudian yang paling benar makanya searah dengan tubuh. Kalau contohnya punggung, tapi rata-rata mereka nyuntik di punggung, jadi jangan di punggung ya. Kalau untuk kucing itu rentan. Jadi kalau kita nyuntiknya di punggung itu rata-rata hampir semuanya di punggung itu berbahaya. Kenapa? Karena yang namanya semua obat anti ektoparasit, entah katakanlah ivermectin, avermectin, duramectin, cipermetin, itu semuanya adalah racun. Jadi kalau seandainya katakanlah di tulang belakang, artinya di punggung, khawatirnya nanti katakanlah absorpsinya terlalu cepat di tulang belakang karena banyak pembuluh darah, akhirnya mengakibatkan paralisa, lumpuh.
bisa kelumpuhan dan akhirnya mati. Karena yang namanya tulang belakang itu sistem saraf pusat. Di mana nyuntiknya yang paling nyuntik ya yang paling benar ya di yang paling longgar contohnya katakanlah belakangnya kaki depan, kemudian depannya kaki belakang itu kan longgar di situ kalau nyuntik aman. Itu kan obat sistemik yang aman di situ. Nah kalau untuk hewan besar contohnya kambing domba itu kan biasanya kuris itu di Kemaluan, bayaknya dekat Kemaluan, pokoknya daerah Selangkangan itu kalau kambing domba itu suntik aja di situ nggak apa-apa karena kalau domba kan relatif longgar sampai semuanya longgar suntik di itu kalau kambing domba. Kemudian kalau kelinci biasanya kan di telinga itu sistemik aja di di depan kaki belakang atau belakang kaki depan. Kucing juga demikian. Kalau domba ikutin gimana katakanlah dia jadi yes. Terus bagaimana kalau salah nyuntik dengan mersitin ini suntik intrakutan tidak apa-apa. Asal obatnya bisa masuk, cuman berat. Karena memang itu juga efektif. Nah, cuman jangan sampai salah nyuntik intramuskuler. Kalau intramuskuler peluang untuk terjadi keracunan tinggi. Intramuskuler ini. Nah, enggak. Jadi punya resiko keracunan, tapi tidak selalu keracunan, tapi punya peluang untuk resiko keracunan itu tinggi. Nah kembali lagi ke mersitin, ini dosisnya. Dosisnya mersitin itu adalah kalau untuk kambing domba itu adalah 1 mili mersitin itu per 12,5 kg berat badan. Untuk kambing domba itu efektif. Paham ya? 1 mili per 12,5 kg berat badan. Nah, diencerkan aja dengan Aquades. Contoh domba beratnya 25 kilo, kasih aja 2 mili. 2 mili, kemudian dikasih Aquades 3 mili, sampai total 5 mili. Kemudian untuk sapi, tapi sapi itu termasuk jarang. Kalau sapi itu jarang jadi skabies. Tapi kalau sapi ini menggunakan mesin mahal dan boros, karena berat badannya tinggi. Jadi dosis terendahnya dia aja 1 mili per 40 kilo. Per 40 kilo, berarti kalau sapi 400 butuhnya 10 mili, itu boros. Tapi kalau mau efektif, sapi itu 1 mili per 25. 1 mili per 25 kilo. Artinya berarti kalau seandainya sapi itu bobotnya 400 kilo, itu butuh sekitar 17,5 mili boros. Mendingan merek agak murah. Kalau merek lain, contoh Ipomax itu kan mahal sekali, kasihan peternak. Makanya kalau sapi itu, ini pengalaman saya, memang di teori tidak ada, tapi kalau secara teori juga bisa nyambung. Kenapa? Karena sama-sama parasit. Bisa diobati dengan obat cacing. Obat cacing puder. Diulang 2 kali itu sembuh.